Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan Ade Sukirna. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu materi video yang pada teman-teman dosen semoga menjadi panduan untuk kami mengajar pada kesempatan kali ini video saya berjudul sukses menjadi pengusaha. Berbeda ya, jadi pengusaha sukses. Kemudian coba kita bayangkan siswa apa yang bayangkan dengar bayangkan kemudian komen di bawah. Sebagai ilustrasi dalam panduan untuk bisa secepatnya mempunyai atau memiliki usaha, Robert Kiyosaki dalam bukunya Cash Flow Quadrant membagi sumber pendapatan seseorang bisa dibagi empat kuadran. Dari keempat kuadran itu dua wilayah kiri E dan S, kiri ES, mereka setiap bulan menerima penghasilan maka hidupnya akan aman. Padahal kalau kita pikir lebih lanjut, kalau kita atau kita sakit, maka penghasilan akan berkurang atau bisa jadi hilang seketika. Pada kuadran paling kanan, B dan I, mereka memilih kebebasan finansial. Artinya, bebas berusaha, bebas untuk menentukan, untuk mendapatkan penghasilan sesuai dengan yang mereka inginkan. Mari kita simak satu persatu kuadrannya. Kuadran E kita namai dengan employee. You have a job. Artinya, kamu hanya memiliki usaha dengan orang lain. Atau kasarnya jadi pekerja. Ya, jadi pekerja. Jadi dia hanya memiliki penghasilan kalau dia sudah bekerja. Kemudian mendapatkan gaji. Oke. Kemudian kuadran S. You own a job. Artinya self-employee. Jadi dia sebagai pekerja, dia juga sebagai pemilik usaha. Artinya dalam lingkup ini belum memiliki sistem dan tidak memiliki karyawan, hanya dilakukan semuanya sendiri. Oke, kita lanjut ke kuadran kanan atas. B. Business owner atau businessman. You own a system and people work for you. Artinya, sebagai seorang pengusaha, dia memiliki bisnis, dia memiliki usaha, dia juga memiliki sistem. Sehingga orang-orang yang ada di dalam sistem itu bekerja untuk Anda. Kita beralih ke kuadran paling tinggi, yaitu I, investor. Money works for you. Istilah keren yang paling tinggi kuadran ini, investor. Ya, oke teman-teman, coba bayangkan kita bisa memilih kira-kira saat ini kita berada di kuadran yang mana. Dan hendaknya nantinya kita akan berada di kuadran yang mana. Silahkan tentukan dari sekarang. Silahkan komen di berikutnya.
Untuk memiliki satu usaha, sebelumnya harus kita ubah dulu mindset kita. Ya. Mindset kita dalam hal mengubah cara pandang, mengubah cara pikir. Apakah iya bisa diubah? Jawabannya bisa. Bisa diubah, mindset bisa dibentuk, bahkan mindset bisa didaur ulang, bisa dibentuk ulang. Bisa juga mindset bisa diciptakan atau dibentuk melalui bantuan seorang psikolog, melalui program Neuro Linguistic Program. Lalu apa mindset entrepreneur? Mindsetnya yang pertama adalah seorang entrepreneur memiliki karakter produktif, ya, not consumptive. Oke. Yang kedua, berusaha mencari cara baru, ya, sehingga tidak monoton dalam menyelesaikan satu masalah dengan metode tertentu. Yang ketiga, selalu mencari alternatif jika kita memiliki keterbatasan sumber daya. Yang keempat, pada dasarnya seorang pengusaha harus bisa membantu rekan-rekan kita yang lain untuk bisa bekerja dengan kita, job creator. Untuk memulai satu usaha dibutuhkan 3M. Nah, 3M. Satu, miliki motivasi yang kuat. Motivasi untuk memiliki usaha, motivasi untuk menjadi seorang entrepreneur, berwirausaha. Nah, miliki motivasi itu dari sekarang. Yang kedua, mindset yang tadi kita bahas harus tepat, produktif, kreatif, positif. Yang ketiga, make it. Artinya, jika punya kesempatan saat ini untuk bisa memulai usaha, maka lakukan saat ini juga. Walaupun demikian, tentu saja tetap ada hambatan-hambatan yang kita alami. Mari kita diskusi lebih lanjut. Sekilas tadi kita sudah mengulas tentang karakter wirausaha yang sukses. Kita pelajari lebih lanjut, kita harus memiliki visi yang jauh ke depan. Visi yang jauh, kita harus tahu bagaimana 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan yang akan datang, apa yang harus kita hadapi. Kita harus memiliki visi jauh ke depan. Tentukan saat ini visinya. Yang kedua, selalu komitmen untuk terus mengembangkan usaha. Yang ketiga, bertanggung jawab, memiliki minat yang tinggi, kemudian selalu mempunyai peluang. Segala sesuatunya jadikan sebagai peluang. Kemudian memiliki prestasi terhadap apapun, terbuka terhadap apa aja untuk belajar. Selalu belajar terhadap melalui pengalaman, belajar dari buku, belajar dari diskusi, bergaul dengan orang sekitar, sama-sama sebagai pengusaha. Yang terakhir, tentu saja di depan banyak ketidakpastian yang akan kita hadapi. Tapi yakinlah dan percaya diri bahwa kita mampu menghadapinya. Tentu saja rekan-rekan bahwa untuk memulai satu usaha tentu tidak gampang. Ya.
Untuk memulai hal itu, maka kita dibantu bagaimana caranya mencari satu gagasan bidang usaha. Bidang apa yang akan kita jalankan, apa pekerjaannya, bagaimana caranya, kita bahas. Yang pertama adalah bidang makanan dan minuman. Di situ banyak sekali peluang usaha, ya. Yang pertama, makanan, contoh makanan. Dari bahan baku, bahan bakunya dari mana? Misalkan dari sayuran, sayuran dari mana? Itu ada pola-pola distribusi, ada marketing, ya, ada keagenan, ya. Kemudian dari bahan mentah diolah bahan setengah jadi, kemudian jadi bahan jadi, kemudian diatur distribusi, pengiriman ke tempat lain. Itu semuanya bisa dijadikan sebagai ide untuk memulai usaha. Demikian juga terhadap minuman, ya. Yang kedua, ide dari kerajinan. Kerajinan apa sekarang yang sedang tren? Silahkan pelajari, kemudian temukan peluangnya. Tiga, mengenai logam dari bahan mentah, setengah jadi, pembentukan, sehingga barang jadi. Semuanya peluang untuk berusaha. Bidang pertanian, misalkan dari, anggap saja padi. Dari padi saja, bibitnya dari mana, belinya dari mana, didistribusikan kemana, oleh siapa, ya. Kemudian jasanya, cara menggemburkan tanah, cara mengolah, menanam, siapa yang harus melakukannya, kemudian airnya dan sebagainya, sampai ke proses panen. Setelah panen, mau didistribusikan kemana, mau dijual kemana, mau dikirim kemana, semuanya usaha, ya, baik itu produksi maupun jasanya. Oke, termasuk pertanian, semuanya banyak mengandung gagasan untuk memulai usaha. Peternakan, percetakan, desain editing, gaming, ya, kemudian mainan untuk anak-anak secara fisik, konsultan, jasa, perdagangan umum yang tadi saya jelaskan di atas, semuanya adalah ide usaha. Masih banyak yang lainnya. Ide-ide tersebut silahkan Anda sampaikan idenya di channel ini. Tentu saja untuk memulai itu dibutuhkan sumber modal, ya. Tetapi jangan khawatir, modal itu walaupun sedikit bisa kita mulai dari sendiri. Jika ada kekurangan, bisa dari modal pinjaman, dari pihak bank atau non-bank, kemudian dari keluarga atau dari saudara. Kemudian yang non-bank juga ada BMT misalkan, lembaga non-keuangan, dan lain-lain. Tetapi yang paling penting adalah tanamkan minat yang kuat, motivasi bahwa tidak semuanya membutuhkan modal secara material, ya. Kita bisa memulai suatu usaha tanpa dengan modal, yaitu coba lakukan dengan sistem keagenan, ya, sistem jasa, ya. Semua bisa dijalankan tanpa modal. Konsep lebih jauh, kita akan kenal yang namanya AIDA plus S, AIDAS. Ya. Dalam satu usaha, supaya kita lebih maju, supaya lebih dikenal, kemudian pembelinya semakin banyak, tentu saja dibutuhkan konsep yang bagus, sehingga akhirnya semua customer kita memiliki nilai terakhir, yaitu satisfaction, kepuasan pelanggan. Awareness atau attention, tunjukkan bahwa kita memiliki satu usaha dengan melalui penampilan yang bagus,
ya, eye catching, produk yang bagus, kemudian pewarnaan, cat, dan sebagainya. Tunjukkan bahwa kita memiliki identitas ini dan customer lihat dengan jelas. Kemudian ada I, interest, atau satu ketertarikan bahwa semua produk yang kita miliki harus menarik di mata customer. Tunjukkan bahwa kita memiliki produk yang bagus, pelayanan yang prima, kebersihan dan kerapian yang mantap, ya, sistem sederhana tetapi kuat. Ya. Yang penting adalah kemauan. Yang kemudian D, desire atau keinginan. Ya, keinginan ini adalah setelah tampilan bagus, produk yang kita miliki juga bagus, maka keinginan yang kuat kita bagaimana caranya supaya produk itu sampai ke customer. A terakhir adalah action, tindakan. Tentu saja dengan melalui promosi, marketing, dan sebagainya, akhirnya ada interaksi antara produsen dan konsumen. Yang pada akhirnya terciptalah S, satisfaction. Dengan penampilan yang bagus, produk atau jasa kita yang bagus, ya, kemudian marketing kita bagus, cara penyampaiannya juga bagus, ya, interaksi kita, komunikasi kita disampaikan dengan bagus, tentu saja customer akan puas. Ada komen selanjutnya? Silakan sampaikan pendapat Anda di bawah ini. Oke guys, terima kasih semuanya sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.